kembali lagi sama kita di Comcast Communication Podcast. Tepuk tangan dong. Oke, apa kabar nih Commerce? Karena kali ini kita udah lama banget nih gak ketemu di podcast visual kan. Hari ini kalian lagi ngapain aja nih? Tentunya Commerce pasti lagi pada sibuk nyiapin UAS ya. Bener banget. Daripada Commerce pusing-pusing mikirin UAS, mendingan refreshing bareng sama kita yang bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Betul banget. Nah, tapi sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu gak sih? Biar Setuju. Commerce juga kenal nih sama kita semua. Oke. Let's do a quick intro. Halo Commerce, kenalin nama gue Kaisa dan juga partner gue. Halo, gue Oci. Nah, kali ini tuh kita bakal ditemenin sama narasumber yang kece banget, keren banget. Kita boleh langsung aja nih kita menyorot ke sini nih ke narasumber kita. Oke. Boleh dong perkenalkan dulu nih narasumber kita dari siapa dulu nih yang mau? Oke, boleh. Halo Commerce, kenalin nama gue Fiskia dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas 3E. Halo Commerce, gue Agrinaura Putri, biasa dipanggil Naura. Gue juga dari jurusan Ilmu Komunikasi dan gue dari kelas 3A. Oke, sama-sama dari semester 3 ya, berarti dari A dan E, betul. Oke, ini kan kita udah memakai baju ini nih. Aku mau nanya dong, ini kan kalian ini dari cabang olahraga apa sih, boleh tahu? Kalau gue sendiri ada 2 cabur yang saat ini ditekuni, itu volley sama taekwondo. Oke, 2 ya, double gitu. Oke, kalau dari Naura sendiri? Gue pribadi, gue lagi fokus di cabang olahraga panahan sih. Oke, panahan. Wah, keren seru banget ya. Keren banget, yang satu panahan, yang satu volley dan taekwondo. Betul, keren banget. Tepuk tangan dong. Dan juga karena kita udah pakai jersey kayak gini, Iya, betul, harusnya betul. Commerce tuh udah tahu nggak sih kita Iya. bakal ngebahas topik apa kali ini? Apalagi udah disebutin tadi sama narasumbernya Bener dari banget. mana, betul. Nah, topik kali ini tuh pasti Commerce nih udah gak asing. Betul. Mungkin dari Commerce juga ada yang seneng banget nih sama topik kali ini dan siapa tahu lagi nunggu-nunggu topik ini kan? Betul. Jadi di sini siapa nih Commerce yang hobinya juga olahraga sama kayak kakak-kakak ini. Betul. Dan cita-citanya juga sama-sama jadi atlet, tapi sekaligus juga jadi mahasiswa. Aku juga sih. Iya, Aku juga karena- cita-cita aku juga jadi atlet. Iya, kamu seneng gak sih olahraga gitu? Seneng banget. Iya, kalau aku seneng banget nih. Aku mulai cerita gitu kan kayak aku seneng banget untuk olahraga gitu kayak dari kecil badminton dan lain-lain. Mungkin dari kakak-kakaknya juga nih nanti bakalan cerita, makanya stay tune terus ya nggak sih? Kita bahas ya. Betul. Jadi tunggu apa lagi? Pastinya Commerce harus tontonin ini sampai habis karena kita bakal seru-seruan di sini. Tepuk tangan. Tepuk tangan, Oke. tepuk tangan. Nah, kan ini kita udah bersama narasumber kita yang keren nih. Oke, gue mau nanya dong, kalian nih, kalau gue kan tadi udah bilang ya kalau misalnya gue tuh juga suka olahraga dari kecil, tapi gue memang nggak into olahraga banget. Kalau dari kalian nih, kan kalian udah terbilang sebagai atlet. Nah, kalian nih suka olahraga dari kecil, itu dari keluarga atau dari eksternal aja gitu? Kayak pengaruh eksternal aja gitu olahraga. Penasaran nih soalnya karena Aku juga penasaran. Iya, karena pasti keren banget ini. Boleh nih, dari siapa dulu? Siapa dulu nih? Dari Fiskia dulu. Oke, Miss jadi Hero gue dulu. boleh. Oke, kalau gue sendiri tuh dari kecil emang suka olahraga, ditambah mama gue dan saudara-saudara gue yang lain juga atlet. Jadi kayak terpacu aja, jadi pengen jadi atlet Oke. gitu. Kalau Naura sendiri? Kalau gue juga sama, jadi nyokap gue tuh juga dulu atlet tarkam lah ya, bukan atlet nasional atau tapi dia jadi udah bawa gue turnamen waktu lagi hamil gue. Jadi sampai sekarang kebawa seneng olahraga dan gue juga udah coba-coba gitu dari kecil. Ih, Berarti mereka ini darah atletnya Iya, mengalir pure dari gold banget, dari pure orang gold tuanya banget. gitu ya. Iya. Jadi wah, Betul, keren betul. banget. Keren. Keren. Oke, nah ini kan udah nih ya kalau misalnya kalian suka dari kecil olahraga dan dari keluarga juga. Aku mau nanya deh, ini kan kalian sekarang semester 3 nih, lagi pusing-pusingnya sama project ya nggak sih? Lagi ada project, tugas UAS, tugas akhir gitu ya mungkin. Nah itu tuh gimana sih Kak cara kalian sendiri nih buat ngatur waktu antara kuliah, terus juga latihan kalian, apalagi Fiskia nih 2 kan olahraganya gitu. Jadi gimana nih cara kalian ngatur waktu ini waktu lagi sibuk-sibuk kayak gini? Boleh mungkin dari Naura dulu kali ya. Oke, kalau dari gue sendiri sih ya, poin paling pentingnya itu
kita nggak akan nyari lomba di dekat-dekat UAS atau dekat-dekat ulangan. Jadi kita bakalan pilih lomba di seminggu, paling mepet itu seminggu sebelum UAS atau nanti setelah UAS gitu. Jadi lebih ke ngatur prioritas aja sih gimana. Prioritas ya, memang betul. Keren banget. Coba kalau dari Fisya sendiri? Betul banget tadi yang udah disampaikan sama Naura, lebih ke kita tuh nyiptain skala prioritas gitu. Antara kuliah, apalagi sekarang lagi UAS kan lagi hektik banget, sama olahraga yang kita tekunin gitu. Jadi jangan sampai di tanggung jawab keduanya tuh terabaikan gitu. Jadi pintar-pintar membagi waktu, dibikin skala prioritas. Betul. By the way nih ya, kalian kan udah jadi atlet nih. Kalian itu fokusnya itu emang di satu bidang olahraga aja atau kalian suka semua olahraga tapi mutusin untuk satu bidang aja? Iya, karena kan banyak ya orang-orang yang apa sih namanya suka olahraga ini itu tapi akhirnya cuma satu atau bahkan emang ya dia menjalani semua gitu. Kalau dari Fiskia nih gimana? Kalau gue nggak tahu ini kebanyakan atlet atau emang salah satu gue pribadi gitu. Karena emang dari dulu demen olahraga gitu ya, suka banget sama olahraga. Jadi gue emang tertarik untuk nyoba di berbagai cabur. Tapi emang yang gue tekunin saat ini tuh di volley dan taekwondo gitu. Ya beberapa cabur juga udah gue cobain yang walaupun emang tidak terfokus banget kayak badminton, renang, atletik dan sebagainya gitu. Gila keren banget ya, banyak banget. Karena kan tadi Iya, darah pure atletnya kan blood, udah betul, mengalir betul, dari betul. orang tua. Kalau Naura gimana nih Naura? Setuju banget gak sih, Iya. kita kayak dari kecil coba-coba sampai akhirnya kita menemukan jati diri kita Iya, di betul banget. di olahraga yang saat ini kita tekunin. Tapi dari kecil tuh udah pasti coba ini itu gitu. Jadi kayak gue pribadi juga sama, gue coba badminton juga, gue basket juga, gue renang juga. Cuman jodohnya di Panahan gitu sih. Wah, banyak banget ya. Iya, Saya kan sempat disebutin kalau kalian tuh udah coba-coba banyak cabang olahraga. Tadi ada renang, basket, atletik. Tapi alasan apa sih yang buat kalian akhirnya milih di satu bidang olahraga aja? Betul. Aduh, aku sampai belibet itu saking Iya. saking excitednya. Iya, betul. Di fokus di bidang ini Iya, salah fokus di bidang satunya. satu olahraga aja. Kayak panahan Iya. dan juga volley juga taekwondo. Momen apa sih yang bikin kalian kayak oke, this is the one gitu. Aku Yes. akan nekunin satu bidang olahraga ini. Kayak udah falling in love banget nih sama nih Betul. bidang ya. Coba dari Naura dulu sendiri. Oh, ya dari gue ya. Kalau dari gue sendiri sih ngerasanya kayak Panahan ini kan SDM-nya sedikit ya. Jadi nggak sebanyak badminton yang kayak dari kecil-kecil nih orang-orang udah pada terjun gitu kan. Jadi kalau gue pribadi ngerasa masih bisa dikejar, dan saat gue terjun ke dalam Panahan ini tuh juga coach-coach tuh bilang kalau gue ada bakatnya di sini. Jadi kayak oh ya udah gue lanjutin aja gitu, karena kayaknya masih muda gitu ya untuk Iya. dikejar gitu. Jadi ya gue memutuskan untuk Panahan lebih dalam. Oke. Karena Kalau iya sih. Panahan tuh masih belum terlalu common ya di benar. lingkungan kita. Iya. karena masih sedikit juga sedikit peminatnya. gitu. Keren. Betul. Gue emang juga tertarik nih sama dia. Maksudnya cabang olahraga itu Panahan tuh kan jarang banget ya gitu. Pagi salah satu temen gue yang emang di Panahan tuh baru gue temuin tuh dia doang gitu cara ngaturnya. Panahan tuh jarang banget. Aku Iya, juga jarang benar. nemuin sih. Kalau dari Fiskia sendiri? Oke, kalau dari gue sendiri tadi yang seperti udah gue bilang di awal, kalau misalnya mama gue terus saudara-saudara gue itu emang atlet terkhusus di volley gitu. Jadi gue emang terpacu gitu. Bahkan kakek gue pun atlet volley gitu. Iya. Jauh banget ya. Memang udah. Jadi emang dari orang tua itu nggak ada paksaan untuk nerusin, tapi ketertarikan gue sendiri. Nah, kalau untuk di taekwondo itu gue pingin nyoba yang beda aja. Kayak gue ada olahraga di bidang bela diri gitu. Akhirnya gue terjun di taekwondo dan ya seperti yang dibilang kayak coachnya Naura, gue ada potensi di taekwondo tersebut gitu loh. Jadi kayak gue ngeliat potensi gue kok berkembangnya cepat gitu di taekwondo. Jadi akhirnya gue terusin aja. Keren banget, keren banget. Keren Berarti itu adalah alasan kenapa kalian akhirnya memilih dan jatuh cinta sama bidang kalian ini. Betul. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih ya, kan kalian kan udah dibilang sebagai atlet lah ya, atlet muda gitu kan. Tapi boleh tahu dong atau kepo nih gue nih, lomba apa aja sih atau kejuaraan apa aja yang udah pernah kalian dapet gitu. Karena kan pasti untuk menjadi atlet itu kan waktunya sangat lama ya, dan banyak proses serta mungkin lomba-lomba kejuaraan untuk meningkatkan skill kalian juga itu
kayak gimana tuh? Apa aja yang udah pernah dicapai? Dari siapa dulu mungkin? Rizka Terserah. dulu mungkin. Boleh. Gue kalau di bidang voli sendiri gue itu terakhir di tingkat provinsi. Keren banget. Iya, karena emang dari SD udah ditekunin ikut O2SN. Terus untuk sekarang ini emang sisanya tarkaman-tarkaman aja. Jadi tarkaman itu antar kampung event-event open. Jadi gue dipanggil buat mengikuti salah satu klub tersebut gitu atau tim tersebut. Ya, iya, cabutan gitu ya. Iya, pindah-pindah sana sini gitu. Berarti banyak dong jobnya gitu. Lumayan Jago jobnya. banget dong kalau sampai Iya, dipanggil. gitu Betul. berarti jago banget. Betul. Enggak juga. Jago lah. Oke, terus kalau untuk di taekwondo sendiri ini yang paling menurut gue apa ya, puas lah gitu ya, iya ya, puas gitu di tingkat nasional sendiri, iya, gue udah sampai tingkat nasional gitu. Karena challenging banget kan di tingkat nasional, kayak kita ketemu dari beberapa provinsi dan ngebuahin hasil tuh udah kayak wah, suatu pencapaian yang luar biasa sih gitu menurut gue pribadi. Kayak. Banget, salut deh sama teman-teman kita. Ih, boleh tepuk tangan lagi dong. Ini kayaknya tepuk tangan mulu ya, tapi emang harus diapresiasi gitu karena mereka keren juga banget, iya. udah sampai di nasional loh. Betul. Nasional dan provinsi. Wow, keren. Kalau dari Nora nih gimana Nora? Kalau dari gue sendiri sih sejauh ini iya sama, gue ikut open-open aja banyaknya. Dan yang paling tingginya itu gue baru ikut sampai di Porprov sama di provinsi. Keren-keren. Karena emang gue juga baru sebentar ya nyemplung di dunia panahan ini, jadi kayak masih yang tertingginya di provinsi sih. Oke, itu udah keren banget ya, apalagi baru nyemplung udah sampai provinsi gitu. Itu Keren banget sih. keren banget, itu wajib ditiru. Gila, keren banget nih. Keren banget, keren banget. Tadi kan juga sempat dibahas kan sama kalian kalau fokus kalian tuh di bidang panahan dan juga di bidang Voli sama taekwondo. dan voli. Betul. Tapi dari kalian sendiri ini ada nggak sih keinginan untuk coba-coba ikut lomba atau kejuaraan di bidang olahraga lain? Misalnya renang atau badminton. Betul, gitu. betul. Karena kan tadi juga Nora bilang suka renang gitu ya. Dan Siapa dari tahu. kecil udah nyoba banyak gitu. Siapa apalagi- tahu pengen ikut lomba atau kejuaraan di cabang olahraga lain? Iya. Oke, kalau gue sendiri sih pastinya ada keinginan kayak keluar dari zona nyaman ya nggak sih gitu. Kayak mau coba euforia itu pasti beda antara lomba renang sama yang sekarang kita tekunin gitu. Atau lomba atletik sama olahraga yang sekarang kita tekunin itu pasti euforia beda banget. Karena kan kita emang cuman coba-coba aja ya di bidang olahraga tersebut gitu. Beda lagi kalau misalnya kita emang ikut kejuaraan tersebut gitu loh. Jadi keinginan buat nyoba tuh pasti ada. Ada banget. Apa nih? Apa nih kalau ada memang ada apa nih kira-kira? Yang paling banget gitu pengen. Pengen banget tuh di renang sih kalau gue sendiri. Iya, gue pengen banget di renang. Iya, serius gue pengen buat coba renang kalau bisa. Kalau dari Kalau Nora? dari gue sendiri, gue tuh lagi kepo banget sama climbing, sama bouldering. Karena dari sebelum panahan tuh gue sebenarnya pengen banget coba itu ya. Cuman kayak sama nyokap nih gak dikasih gitu kan. Sampai akhirnya sekarang dibolehin, gue pengen nih coba di divisi boulderingnya itu. Karena jujur gue pernah tahu coba renang dan kayak gue gak dibolehin karena gue pakai kerudung kan. Oke, ya takut pro kontra aja gitu ya. Iya. Gitu sih. Tapi emang keren sih, salut sih karena aku ngelihat dari highlight atlet Instagramnya mereka nih, mereka emang suka explore banget apa Banyak ya? cabang Iya, olahraga gitu. Apalagi Nora nih kan tadi bilang suka climbing ya. Karena Nora juga emang suka ke alam banget gak sih? Yang minggu lalu gitu. Karena itu tadi pure bloodnya udah ngalir Iya, dari jadi orang tuanya. Jadi emang emang atletnya tuh gitu kental ya, banget. betul. Dan buat nyoba yang lain tuh ada terus gitu. Kalau ada yang menarik, coba kali ya. Betul, Kayak harus gitu. dicoba gitu. Kita gak ada yang tahu. Iya. Seru-seru. Nah, tadi kan juga udah disebut kalau dari Fiska sendiri udah tingkat nasional, provinsi juga, Naura juga sama. Ada nggak sih momen paling membanggakan selama kalian jadi atlet yang buat kalian tuh susah lupa? Boleh dong diceritain ke commerce kalian. Karena kan pasti memorable banget gak sih Iya. untuk ikut suatu kejuaraan dari usahanya gitu. Persiapannya pasti panjang banget. Walaupun cuma mengikuti lombanya doang nggak juara, tapi kan ada usaha gitu. Itu Up kan and pasti down-nya tuh pasti iya ada betul. banget. Boleh nih di sharing Share ke nih. kita semua. Oke, kalau gue waktu itu pernah sebelum berangkat ke nasional itu, yang jelas emang latihannya tuh di pressure lah ya, karena kan kita ke tingkat yang bisa dibilang nggak biasa gitu di nasional nih. Terus, terus udah kayak gitu,
gue ngalamin cedera di bagian kaki karena gue salah tumpuan ketika jatuh. Itu bisa makan waktu buat pemulihannya sendiri tuh mungkin hampir paling lama sebulan gitu. Sedangkan itu tuh kita udah hamin seminggu sebelum keberangkatan. Oke, jadi karena support dari pelatih, teman-teman, keluarga dan lain-lainnya gitu. Jadi ngebuat saya bangkit gitu kayak ya udah ini tuh bukan jadi pematah segalanya gitu. Oke, jadi karena support dari mereka itu akhirnya gue bisa terjun juga di nasional. Keren banget. Ternyata nasional ini ada banget ya perjuangannya, betul. Kalau dari gue sendiri sih, yang paling membanggakannya itu sih karena gue bisa ada di posisi 8 di provinsi, sedangkan gue tuh baru megang busur itu 1 tahun. Jadi kayak, wah gue ngerasa cukup puas ya karena kayak bisa bersaing dengan teman-teman yang mungkin udah lama banget nih megang busur gitu. Dan tersingkirnya pun gue tuh sama atlet pon juga, jadi kayak oke, gue nggak terlalu yang gimana ya. Jadi kayak oke lah gitu. Jadi itu aja sih kalau dari gue, kayak udah merasa puas banget dengan latihan yang betul. Aku juga pasti bangga banget. Kalian dengernya bangga banget ya. Perjuangan kalian ini untuk sampai di tahap provinsi itu berarti butuh perjuangan yang sangat keras gitu, banyak pengorbanannya, dan jadi pengalaman yang kalian gak bisa lupain. Iya, betul banget. Apalagi latihannya tuh kan kita tiap hari ya nggak sih? Gila, di Bisa pressure sampai ya. 8 jam sehari. Gitu. Jadi kayak Diforsir banget bener banget. latihan itu. Jadi kayak Tiap kalau hari, tiap sore gitu. bener banget. Nih, aku tadi kan udah sempet di-mention ya sama Naura kalau misalnya latihannya itu tiap hari juga gitu kan. Nah, itu kalian tuh pernah gak sih ngalamin burnout kayak kan udah capek banget nih ya dari segala sisi dari si olahraga ini, terus juga di akademik atau kehidupan kalian gitu. Karena kan yang aku tahu ya itu jadwal Latihannya tuh pasti padat banget. aku kayak gini. Gua yang gue tahu tuh iya memang Latihannya jadwalnya tuh padat padat banget. banget. Oke, kalau gue nih ya ngatasinnya tuh lebih ke istirahat yang cukup, karena kalau istirahat tuh kayak momen langka banget gak sih kalau gila. Istirahat langka banget buat Seminggu kalau tuh cuma dapat berapa hari nggak sih? 1 hari aja udah berharga banget itu. Terus self reward juga. Apa tuh? Apa tuh kalau boleh tahu tuh? Contohnya. Contoh gue itu kayak nonton, shopping atau kayak beli-beli barang yang emang Kita pengen. Iya, kita pengen gitu. Belanja itu udah jadi self reward. Kalau dari Naura sendiri? Kalau dari gue sendiri sih lebih ke mungkin kayak kita ada titik jenuh, kayak seringnya sih kita bakalan jauhin alat. Jadi kayak gue sebisa mungkin nggak lihat alat itu. Jadi kayak gue mau kabur nih, gue mau kemana pokoknya gue nggak mau lihat alat kayak gitu. Sama sih, bener banget. Jadi kayak kita ngalihin dulu fokus kita dan kita coba cari-cari kegiatan lain lah selain latihan gitu kan. Gitu sih. Betul. Berarti kan dengan jadwal latihan kalian yang padat, terus harus mikirin kuliah juga. Apa sih hal yang kalian biasa lakuin untuk ngatasin rasa capeknya? Terus kalau si burnout ini ngaruh nggak sih sebenarnya ke performa kalian? Kayak misalnya kalau kalian lagi capek, ke performa kalian tuh jadi lebih menurun. Itu ngaruh nggak sih sebenarnya? Karena kan tadi udah sempat di-mention juga self reward, tapi apakah ada yang Lain gitu? hal dari di luar dari Betul. self reward? Oke, kalau dari gue sih ini ya, apa namanya? Ya itu sih, apa namanya tadi tuh ya jauhin alat lah semuanya, pokoknya kayak bisa kalau misalnya nggak ada lomba itu tuh enak banget. Kayak kita bisa seminggu 2 minggu menghilang dari dunia peratletan ini gitu kan. Kayak kita bisa tiduran di rumahnya tuh udah berharga banget. Jadi kayak emang gitu sih. Kayak nafas banget gitu. Kurang lebih sama sih kayak gitu. Berarti ini ya, Apa tuh? ngasih break time. Jadi ngasih waktu ke diri kalian sendiri untuk jadi istirahat dulu deh, take some time untuk Bener. sayangi diri kalian sendiri Iya, biar gitu. menghindari gitu ya. Oke. Jadi emang selalu ada sih ya masa-masa berat kayak gitu. gitu, kayak apa sih, capek, ngedown, burnout gitu. Tapi gue salut banget sih jujur sama cara kalian berdua gitu ya untuk memanage dari segi waktu, terus juga emosional kalian gitu, biar kalian tuh nggak terlalu apa ya, capek atau tenggelam di dalam Betul. ya itulah gitu, pokoknya kesedihan itu, rasa capek itu gitu. Jadi kalian bisa
apa ya, membangkitkan diri kalian lagi, semangat kalian lagi sebagai seorang atlet. Gitu. Keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Nah, tadi kan Commerce juga udah dengerin nih ya, banyak banget cerita dari Fiskia sama Nora nih dari awal sampai akhir sebagai atlet gitu kan, yang berprestasi gitu, karena kan tadi udah sempat dimention sampai nasional dan provinsi kan, itu keren banget. Momen yang sangat menyenangkan gitu, dan udah di-spill juga di titik terendahnya waktu mereka burn out atau gimana. Selain seorang atlet nih, kalian kan di sini di Unsika, di Visip, apalagi di Ilkom ya, semester 3 nih sebagai mahasiswa. Nah, gimana nih cara kalian nyiptain keseimbangan antara kehidupan kalian sebagai mahasiswa yang aktif dan juga kalian sebagai atlet muda gitu kan, biar balance gitu, life balance gitu. Gimana nih? Boleh di-spill, siapa yang mau spill? Dulu. Oke. Kalau misal sebagai mahasiswa yang tadi udah gue notice ya di awal, kita tuh emang nggak boleh ninggalin antara kewajiban kita sebagai atlet dan juga mahasiswa gitu. Jadi mungkin kalau misalnya nanti ada berbentrokan antara jadwal perkuliahan, UAS atau sebagainya dengan jadwal kita tanding atau latihan, itu tuh bisa dikomunikasiin lagi aja gitu. Kayak lebih ke kayak ini tuh prioritasnya lebih apa dulu nih. Oke, kalau misalnya hari itu UAS dan hari itu ada latihan, berarti kan kita harus memprioritaskan yang UAS dulu, baru latihan gitu. Atau misalnya seharian itu kita emang nggak bisa dua-duanya gitu dilakuin, itu bisa nanti di besoknya mungkin di doublein, di 2 kali lipatin latihannya gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Betul. Dari Nora juga sama apa gimana nih? Ya sama banget sih kayak gitu, cuman kita kalau dari gue ada prinsip kayak kalau UAS masih bisa nyusul, lomba nggak bisa nyusul, berarti ikut lomba. Kayak Ya itu kalau di lomba ya itu. Karena kan lomba cuma 1 hari itu, UAS masih lama. Jadi kayak negosiasi gimana sih Pak Bu gitu kan. Gitu sih. Berarti pintar-pintar inilah ya bagi waktu dan membalancein tetap jadi mahasiswa yang baik, tapi juga tetap menjalani kehidupan sebagai atlet. Wah, keren banget ya. Iya, bener-bener masih bisa ngasih balance-nya itu menurut aku keren banget sih. Keren banget. Dan menurut gue ini adalah bukan cerita juga sih, karena nggak banget cerita gitu, tapi kayak sharing aja yang benar-benar inspiratif buat Commerce juga nih. Betul. Dari Fiskia dan juga Nora gitu kan. Jadi emang buat Commerce yang mungkin lagi ngerasa capek, terus lagi ngerasa bingung nih mau fokus kemana gitu, kalian bisa coba dulu salah satunya, atau kayak cobain aja semuanya sampai kalian nemuin yang benar-benar passion kalian. Karena basically dari kakak-kakak ini juga, dari Fiskia sama Nora ini, mereka juga mencari juga kan, mencari dulu di mana jati dirinya gitu, baru ditekunin. Betul. Gitu. Oke. Jadi Commerce harus ingat kalau misalnya kalian juga punya potensi diri kalian masing-masing. Jadi jangan sampai kalian kayak down gitu ya. Oke. Intinya kuncinya konsisten, bener nggak sih? Iya, konsisten gitu. Berarti narasumber kita kali ini tuh udah ngebuktiin bahwa kita tuh bisa loh punya kehidupan yang balance antara jadi atlet tapi juga jadi mahasiswa yang baik juga iya. Betul banget. Iya. Jadi buat Commerce juga nih yang punya minat di bidang olahraga, jangan takut untuk ngejar mimpi kalian sebagai atlet. Betul. Gitu. Jangan takut buat buktiin gitu ya, terus semangat, terus berjuang. Betul. Nah, buat Commerce nih yang mau sharing-sharing juga, boleh banget kalian sharing-sharing cerita inspiratif kalian di kolom komentar ya, di kolom komentar. Jangan lupa buat komen sebanyak-banyaknya, atau kayak ceritain aja gitu, siapa tahu cerita Commerce juga menjadi cerita yang inspiratif buat teman-teman yang lainnya. Betul. Dan jangan lupa juga untuk follow akun kita di @com.cast buat dapetin terus update menarik dari podcast kita. Karena kita tuh bakal sering banget hadir dengan tema-tema yang lebih baru dan inspiratif tentunya. Betul banget. Nah, tadi kan kita udah mempromosikan IG Comcast. Mungkin dari narasumber kita nih mau mempromosikan IG-nya juga. betul. Siapa tahu yang nonton ini penasaran, Instagramnya apa nih Kak? Ini kayak kakaknya cantik banget, jadi atlet keren banget. Mau Spill aku dong follow Instagramnya gitu. gitu. Boleh dong. Kasih tahu Instagramnya apa? Oke, mungkin dari Commerce bisa follow akun Instagram aku @fiskiamp, itu hanya ada 333. Oke, 333. Susah ya? Iya, betul. Fiskiamp gitu.
Jadi kalian bisa ngelihat keseharian aku mungkin sebagai mahasiswa dan juga atlet dan bisa jadi inspirasi buat kalian juga. Betul. Oke, kalau dari Kanora nih. Kalau dari aku mungkin kalau penasaran atau kita mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut, boleh banget langsung DM aja IG aku di Naura Naero. Mungkin kalian juga sama bisa ngelihat ada di highlight aku atau misalnya posan-posan aku juga tentang kehidupan aku panahan sih banyaknya. Jadi kalian bisa tanya-tanya aja lah, gampang nanti aku jawab kok. Aku gak sombong. Pas abis ini Instagramnya followersnya langsung naik nih. Langsung di follow sama Langsung Commerce. Dapat endorse gak sih Kak? Amin. Gitu. Jadi selebgram tiba-tiba ya. Iya boleh. Atau Kak Krisya juga mau. Aduh. Oh gimana? Boleh. Buat kali Commerce gitu, yang siapa penasaran tahu. sama Instagram aku, boleh langsung di follow di @kai.sa. Oke, kalau aku Commerce siapa tahu gitu ya mau follow juga boleh di Rossi Fits gitu. Pokoknya gitu lah. Nanti ditulis ini sama editor ya, editor. Tolong editor tolong. Oke. Kayaknya kita udah sampai sini dulu. Ini udah panjang banget sih nyeritain. Seru banget ceritanya. Nyeritain pengalamannya, sharing-sharing apa segala macam. Terima kasih banyak juga buat Naura sama Fiskia udah datang jauh-jauh nih diimpor dari Bekasi dan Bintang Alam gitu ya. Udah nyempetin waktunya untuk ngobrol Betul. bareng sama Commerce sekalian. Betul, dan jangan lupa untuk Commerce selalu tetap semangat dalam menjalankan perkuliahannya dan juga mungkin Commerce juga lagi menekuni olahraga itu tetap semangat. Betul. Dan jangan lupa juga untuk 2S itu study and sport. Oke, kalau gitu kita kayaknya udahan dulu deh. Ya, kita harus udahan dulu. Ini udah panjang juga nggak sih? Mungkin dari narasumber ada mau kata-kata say Terakhir. goodbye dulu nih sebelumnya gitu kan ke Commerce. Oke, buat Commerce yang udah nonton podcast kita hari ini, jangan lupa tetap semangat ya, apalagi mungkin ada yang sama kayak kita menekuni di olahraga dan juga sekaligus mahasiswa. Kalian itu bisa ngembangin potensi kalian, balancein kegiatan kalian juga gitu. Jadi jangan kayak stuck di situ aja. Banget. Dan gue juga nambahin sih kalau misalnya kalian merasa kurang atau gimana tuh kayak di akademik fokusnya nggak usah minder duluan. Siapa tahu emang kalian tuh potensinya atau bakatnya tuh di luar itu gitu. Karena gue juga merasakan itu. Jadi ayo kita gali sama-sama potensi kita masing-masing. Oke, yeay, Tepuk tangan dong. Commerce. Keren banget narasumber kita hari ini Iya, ya. benar, keren Sangat banget. inspiring banget. Betul, tapi karena udah mau bersambung nih ya, jadi kita udahin dulu. Iya. Jadi Commerce jangan lupa stay tune terus pokoknya di konten-konten kita karena kita bakalan upload sesuatu yang menarik lagi. Betul. Oke, kalau kayak gitu, See you in the next episode. bye bye Commerce.